Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Intan. Pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan paratiroid. Selamat pagi Bapak. Iya pagi Bu. Ya, perkenalkan nama saya Nurse Intan. Saya perawat jaga sore ini. Mohon maaf, nama Bapak siapa? Farhan Bu. Farhan. Bapak ada keluhan? Ada Bu. Apakah keluhan Bapak? Mual, Mual, selain itu? muntah-muntah, terus suka berdebar-debar. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Oh, Apakah iya. Bapak bersedia? Boleh Bu? Boleh. Baik. Dalam pemeriksaan fisik ini Bapak mau dalam keadaan tidur atau duduk? Duduk aja sih Bu. Bapak bisa duduk? Bisa. Oke, silakan Bapak duduk ya. Oke. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita harus menjaga privasi pasien dulu dengan memasang strip atau menutup korden. Lalu kita dekatkan alat-alat ke dekat pasien. Dan jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Lalu kita bagaimana Pak Farhan? Sudah nyaman dengan posisinya? Halo. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke kepala ya. Apakah Bapak mengalami kerontokan rambut? Oh enggak Bu. Enggak. Oke, kita lihat yang pertama adalah rambutnya. Apakah ada kerontokan rambut atau tidak? Yang menandakan kemungkinan ada gangguan hiperparatiroid. Atau kita lihat juga apakah rambutnya mudah tercabut, mudah memutih, atau mungkin halisnya sama bulu matanya terlihat ada bercak atau cepat merontok. Yang kedua, kita lihat pada mata. Mata yang menandakan hiperparatiroid biasanya ada keratopati atau ada konjungtivitis. Bapak, saya akan periksa Bapak matanya. Coba lihat ke atas Pak. Oke, tidak ada kemerahan, tidak ada keratopati. Dan satu lagi, saya lihat dulu Bapak, sekali lagi tidak ada katarak. Yang kedua adalah kita akan mengobservasi dari muka. Boleh dibuka Pak maskernya? Kita akan mengecek apakah ada tanda prostate sign pada muka. Caranya adalah dengan mengetuk, maaf ya Pak, dengan mengetuk pada pipi, pada samping di dekat telinga. Oke, kalau misalkan ketika ditekuk dan ada reaksi kontraksi otot, itu menandakan bahwa ada gangguan paratiroid. Maaf ya Pak. Oke, tidak ada prostate sign-nya negatif. Sekarang saya melihat ke mulut dan gigi. Apakah ada di mulut ini sedikit kebas Pak? Ada kebas? Iya. Oke. Ada kebas, selain kebas apa lagi Pak? Udah Bu. Udah itu aja. Coba giginya. Oke, giginya tidak ada hambatan pertumbuhan gigi. Sekarang yang ingin saya periksa adalah leher Bapak ya. Maaf ya. Kita observasi leher. Apakah di lehernya ada bekas luka atau tidak? Yang kedua, kita palpasi apakah ada massa atau tidak. Bapak, saya pegang di sini. Bapak menelan ya. Menelan. Oke. Tidak ada, tidak terlalu pembesaran. Oke. Lalu setelah itu kita akan melakukan auskultasi dan observasi pada area pernafasan. Biasanya pada pasien-pasien gangguan paratiroid terjadi suara agak serak atau terdeteksi saat diauskultasi adanya stridor.
pada kardiovaskuler, kita cek apakah pasien ada sianosis atau tidak. Maaf ya Pak. Tidak ada sianosis. Bapak berdebar-debar, ada keluhan berdebar-debar, dan kita periksa pada EKG-nya apakah ada aritmia atau tidak. Apabila ketiga tanda tersebut, aritmia, palpitasi, dan sianosis ada, maka itu tanda-tanda dari hipoparatiroid. Dan apabila pada pemeriksaan tekanan darah ada hipertensi, maka diduga ada hiperparatiroid. Sekarang saya akan periksa perut Bapak ya Pak. Iya. Ada keluhan mual dan muntah? Iya. Ada. Saya periksa dulu, Bapak bisa sambil tidur? Bapak kalau ada rasa tekan nyeri, Bapak bilang ya. Maaf ya Pak. Ada nyeri? Ada? Ada. Ada nyeri? Kita periksa juga kulit pasien. Apabila terdapat pruritus, maka biasanya didapatkan hiperparatiroid. Dan apabila kulit pasien terlihat kering, terlihat bersisik, atau mungkin ada gula atau vesikular, itu biasanya menandakan hipoparatiroid. Lakukan penilaian pada tangan. Pada kasus hiperparatiroid, maka ketika pasien mengepalkan tangan, penilaian kita cek pada metakarpalnya. Untuk hiperparatiroid akan tampak seperti cincin dan kelingkingnya memendek. Lalu kita melakukan tes Trousseau-Sign. Caranya adalah kita mengecek Trousseau-Sign dengan cara menggunakan manset tekanan darah. Lalu ketika kita menggemukkan manset tekanan darah pada pasien gangguan hiperparatiroid atau hipoparatiroid, akan terjadi kontraksi otot dan akan terjadi ibu jarinya tertekuk, kontraksi tangan, dan ibu jarinya akan abduksi, sendi metakarpophalangealnya akan tertekuk pada kasus-kasus gangguan paratiroid. Berikutnya adalah kita periksa ekstremitas. Adakah fraktur pada ekstremitas pasien? Adakah deformitas pada ekstremitas pasien? Dan kita akan mengkaji kekuatan otot dari ekstremitas pasien. Bapak, untuk kakinya Bapak bisa angkat sendiri nggak? Bisa. Ada lemes nggak? Oh, bangun. Boleh Bu. Tiduran aja ya. Bapak ada lemes nggak di kaki? Nggak ada sih. Ada. Coba diangkat Pak. Tahan ya Pak. Ini saya kasih tekanan, Bapak tahan. Oke, satu lagi. Oke. Ini kekuatan otot pasien masih baik. Pasien bisa menahan tahanan yang diberikan oleh perawat. Selain itu, yang kita periksa dari ekstremitas adalah tanda refleks patologis. Yang pertama adalah Auxine. Auxine itu dilakukan dengan cara menstimulasi dengan memakai listrik pada ekstremitas pasien dengan kekuatan listrik 5 mA. Apabila dengan sentuhan 5 mA kurang dari 5 mA pasien terjadi kontraksi otot, maka itu dinyatakan ada kelainan pada paratiroid. Tanda patologis lain yang harus kita cek adalah peroneal sign. Ini caranya dengan cara mengetuk pada daerah perineal tibia. Apabila terjadi dorsofleksi dan abduksi jari, maka kita ada dugaan ke arah gangguan paratiroid. Yang terakhir adalah kita akan mengkaji tentang sistem saraf pusat. Saat kita komunikasi dengan pasien, kita evaluasi apakah pasien mengalami penurunan daya ingat, apakah pasien mengalami gangguan emosi yang tidak stabil, apakah pasien mengalami depresi atau gangguan tidur.
Demikian pemeriksaan fisik untuk kasus paratiroid baik hiper ataupun hipoparatiroid. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.